Tidak ada keraguan lagi akan apa yang kita lakukan sekarang, penabisan Uskup Romo Hans Mantero, karena sudah ada keputusan dari pimpinan tertinggi Gereja Katolik dibacakan oleh orang yang juga sangat tinggi, Monsinyur Michael, pelaksana tugas Kedutaan Vatikan untuk Indonesia. Saudara-saudari terkasih, satu era kepemimpinan yang panjang berakhir hari ini di Larantuka. Pelayanan kegembalaan Bapak Uskup Frans Kopongkung yang sejak tahun 2004 menjadi Uskup Larantuka meneruskan estafet kepemimpinan dari Bapak Uskup Darius Senggawa SPD. Pada perayaan 22 tahun yang lalu, saat Bapak Uskup Frans memulai pelayanannya sebagai Uskup Diosesan, setelah 2 tahun menjadi Uskup Koadjutor, yang berperan sebagai komentator adalah Romo yang waktu itu masih muda, tetapi tampil berwibawa dan meyakinkan, Romo Hans Mantero. Tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan serem kita hari ini yang juga masih muda dan tampil meyakinkan. Dari kedalaman rohani dan kekayaan pengalaman pastoral, Bapak Uskup Frans memilih 2 moto. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, dan semoga mereka bersatu supaya dunia percaya. Jarang ada uskup yang memilih 2 moto, karena memang beliau orang istimewa. Mungkin karena harus memimpin umat Katolik di 2 wilayah kabupaten, atau saya yakin karena sadar bahwa untuk menjadi gembala di wilayah yang demikian sering mengalami bencana, banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, dan untuk menjadi pemimpin bagi umat yang tinggal terpisah di pulau-pulau dan dibatasi gunung dan lembah, diperlukan batin yang terbuka pada kehendak Allah seperti Bunda Maria, dan kesungguhan menghayati doa Yesus untuk merawat kesatuan. Uskup baru kita, Bapak Uskup Hans, merasa cukup hanya dengan 1 moto. Tetapi tidak main-main. Dalam 1 moto ini, kata 1 disebut 3 kali. Dalam bahasa Latin, unum, unus, una. Untuk yang pernah belajar bahasa Latin, di sini kata 1 digunakan dalam ketiga genus, neutrum, feminin, maskulin. Dan dengan moto ini, seluruh diri manusia disapa. Tubuh, roh, pengharapan. Artinya, dengan moto ini, segala sudut disentuh. Moto ini menyentuh semua kelompok, mengajak seluruh umat. Moto ini menyadarkan kita bahwa kita semua, apapun perbedaan yang ada di antara kita, hidup di bawah kolong langit yang satu dan menjejakkan kaki di atas bumi yang sama. Kita adalah anak-anak dari Tuhan yang satu. Namun, moto ini serentak membuka mata kita untuk melihat betapa ada jurang yang terbentang di antara kita. Jurang yang kian lebar antara mereka yang hidup dalam kelimpahan dan mereka yang merana dalam kemiskinan ekstrem. Antara yang berada di pusat kekuasaan dan yang terpental ke wilayah pinggiran. Kita sering membangun tembok pemisah dari orang yang berbeda suku dan pilihan politik. Kita hidup dalam kecurigaan yang laten terhadap mereka yang berkeyakinan lain. Salah satu dari moto Bapak Uskup Frans juga berbicara tentang kesatuan. Semoga mereka semua bersatu. Mensyukuri anugerah kesatuan yang diberikan Tuhan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Merawat kesatuan itu dengan kasih kegembalaan, memperjuangkannya dengan sikap dan pesan kenabian, membentuk nurani dan memperluas wawasan orang untuk merangkul kesaksian dengan kebijaksanaan seorang guru. Itulah tugas seorang uskup,
kewajiban para imam, panggilan setiap orang beriman, dan tanggung jawab setiap manusia. Dengan motonya yang terinspirasi dari surat Santo Paulus kepada umat di Efesus, Bapak Uskup Hans mengingatkan kita akan 3 dimensi kesatuan yang sangat penting. Pertama, unum corpus, satu tubuh. Kita adalah satu tubuh. Sebagaimana dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, tubuh ini memiliki banyak anggota. Satu gereja yang mempunyai satu kepala, yaitu Kristus, yang mempersatukan anggota yang berbeda-beda dalam satu kesatuan, masing-masing dengan perannya yang khas. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk memandang diri lebih penting dan lebih berkuasa dari yang lain, atau lebih rendah dan tidak berarti. Kesatuan dijamin oleh seorang pemimpin yang mendengarkan dan memberi ruang bagi semua untuk berpartisipasi, tetapi serentak mesti menunjukkan arah dan berani mengambil keputusan. Karena itu ketaatan dibutuhkan untuk mewujudkan kesatuan seperti ini. Membawa semua orang ke dalam kesatuan berarti mencari dan merangkul semua, terutama mereka yang karena alasan tertentu menjauhkan diri atau dijauhi orang. Merawat kesatuan berarti mencegah satu kelompok menjadi terlampau dominan sambil menutup ruang bagi yang lain. Selalu memilih melihat kenyataan dari perspektif korban. Mempererat persatuan menuntut usaha sungguh untuk merangkul mereka yang kehilangan pegangan dan makna hidup. Memberi perhatian istimewa kepada anak-anak dan kelompok orang dewasa yang menderita karena berbagai bentuk kekerasan dan kemiskinan. Kemiskinan harta, kemiskinan relasi, kemiskinan empati, kemiskinan perhatian dan waktu. Menjaga kesatuan berarti menumbuhkan kepekaan untuk menangkap desahan tanpa suara dari mereka yang berada di jurang keputusasaan, terutama anak-anak. Memelihara kesatuan memerlukan kesediaan dan keberanian mengatasi ketersinggungan pribadi dan menumbuhkan kerelaan saling mengampuni. Dalam Injil hari ini, Yesus yang bangkit menghembusi para muridnya dengan Roh Kudus dan memberi mereka kuasa untuk mengampuni. Kedua, unus spiritus, satu roh, satu semangat. Tanpa semangat yang sama, tubuh yang satu menjadi tidak berdaya. Kesatuan roh itu diuraikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Roh Tuhan ada padaku. Roh itu dicurahkan kepada kita semua anggota gereja. Roh itu diberikan kepada Bapak Uskup. Roh itu diberikan kepada setiap orang yang ditabiskan, diturunkan atas Bapak Uskup Hans supaya dibebaskan dari penjara ingat diri dan kecemasan akan keamanan diri. Kita berani dan sanggup mewartakan kabar pembebasan untuk melepaskan para petani dan nelayan kita dari genggaman para tengkulak yang kian agresif, membebaskan keluarga-keluarga kita dari cengkraman para pelaku lembaga keuangan yang tidak saja memiskinkan tetapi juga merendahkan harga diri mereka, seperti pinjaman online dan koperasi harian atau koperasi mingguan. Agar ada keberanian untuk melawan praktik-praktik perdagangan orang dan menghentikan pembabatan hutan, pencemaran air, dan eksploitasi kekayaan alam yang menghancurkan ekosistem dan menggoyahkan kesatuan masyarakat. Semangat roh seperti ini perlu dihidupkan supaya gereja tidak sekadar menjadi sebuah struktur yang rapi tertata, tetapi
supaya kesatuan ini sungguh menjadi sakramen keselamatan, tanda yang berdaya dan bermanfaat bagi banyak orang, terutama yang mengalami perlakuan yang tidak adil. Dengan menjadi imam atau uskup, kita disebut rohaniwan yang berurusan dengan roh. Namun, seorang rohaniwan tidak hanya tidak dilarang, tetapi mendapat kewajiban berbicara juga tentang yang duniawi dan mengupayakan kebaikan yang bersifat material. Kita turut bertanggung jawab atas ketimpangan yang terjadi, atas luka kemiskinan yang menyayat kemiskinan dengan berbagai konsekuensinya. Pandangan Kristiani tidak pernah memisahkan tubuh dari roh. Sebab, seperti yang kita doakan dalam setiap perayaan Ekaristi, roti dan anggur yang kita persembahkan untuk diubah menjadi tubuh dan darah Kristus adalah hasil bumi dan usaha manusia. Ya, yang dipersembahkan di atas altar Tuhan adalah pemberian bumi dan buah kerja keras manusia. Karena itu, perhatian pada kelestarian bumi dan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak dasar manusia adalah bagian utuh dari tanggung jawab semua yang membawa persembahan di atas altar Tuhan. Ketiga, Unaspes, satu harapan. Bergerak bersama sebagai satu tubuh dalam semangat yang sama di bawah tuntunan Roh yang Kudus, menyalakan di dalam diri kita api harapan yang sama, yakni hidup dalam Kristus yang bangkit, menjadi gereja tubuh Kristus yang terlibat di tengah perjuangan hidup umat dan masyarakat kita. Kita baru saja menutup tahun yubileum dan merayakan Sidang Agung Gereja Katolik Gereja Katolik Indonesia yang kelima, yang mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga dan menyebarkan api harapan, memancarkannya ke tengah dunia yang kian terancam kehilangan harapan. Juga karena kita, para pemimpin, lebih sering menggunakan jalan kekerasan, lebih mudah cuci tangan dan mempersalahkan orang lain, dan lebih suka menyebarkan ancaman dan ketakutan daripada penghargaan dan dialog. Kita perlu menyalurkan harapan ke tengah gereja kita yang butuh nafas yang panjang untuk menghadapi berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Harapan yang tunggal itu berpijar dalam berbagai kerinduan, penantian, dan kesabaran para pelayan, para pekerja, para pejuang. Api harapan itu menyala dalam kerinduan para pengungsi letusan Gunung Api Lewotobi laki-laki dan Ile Lewotolok. Dia tampak dalam kesabaran seorang Lamafa perkasa dari Lamalera yang di atas peledangnya dengan mata yang awas memeriksa samudra luas, menangkap tanda munculnya seekor ikan paus. Harapan yang satu itu menjiwai ketelatenan si gadis dari lereng Gunung Ile Boleng yang setia dan tekun memintal benang hingga menenunnya menjadi sehelai sarung adonara yang anggun. Harapan itu menafasi kesetiaan petani di Otang Solor yang menanam, merawat, dan menanti dalam doa hasil panenannya. Dan harapan yang satu itu terdengar dalam lantunan si perempuan tua di kaki Ile Mandiri yang memendam rindu akan kembalinya si anak dari rantauan sambil menggumam syair Balenagi, Balenagi Sinyoe, kendati nae beroe. Bapak Uskup Hans no Balenagi, pulang kampung bukan
karena itu mimpimu. Balenagi pulang kampung, bukan karena tidur malammu sering terganggu, tak bola bale di tempat tidur, terbakar rindu akan tanah sendiri. Bukan. Sudah terlampau lapang hatimu dan luas wawasanmu untuk sekedar mau pulang kampung, tinggal dan bekerja di tengah orang-orangmu sendiri sambil makan daun merungge dan jagung titi. No balenagi pulang kampung, bukan pula karena umat keuskupan ini hanya bersedia digembalakan oleh seorang anak tanah. Sebab sudah terlampau tua dan berpengalaman gereja di wilayah ini, kaya dijejaki para gembala dari berbagai belahan bumi. Sebuah gereja yang juga sadar dia pun telah menjadi bunda yang melahirkan dan mengutus putra-putrinya untuk bekerja di banyak tempat. Nombalenagi, pulang kampung, nombalenagi, supaya bersama kami semua, torang semua, melangkah dalam rangkulan kasih Tuhan Ma, mewartakan Tuhan Ana, Kristus yang tersalib, mati dan bangkit untuk kita. Sebab dialah satu-satunya penyelamat, unus Kristus. Unum corpus, unus spiritus, unas spes, bermuasal dari dan bermuara pada unus Kristus. Unus Kristus. Kristuslah yang mempersatukan kita dalam satu tubuh, memberikan kita rohnya yang mengampuni dan membukakan bagi kita pintu harapan. Dialah satu-satunya gembala kita yang mengantar kita semua untuk balenagi, pulang ke rumah Tuhan, kembali ke dekapan Allah yang penuh kasih, sambil membawa dunia kita yang terluka dan merangkul kemanusiaan kita yang tersalib. Tuhan memberkati.